Oke, shalom saudaraku dimanapun saudara berada, jumpa lagi dan kali ini saya ingin bagikan kepada kita 10 market saksi Yehova yang perlu orang Kristen ketahui dan waspadai. Ya, organisasi saksi Yehova ini didirikan oleh Charles Taze Russell ya sejak tahun 1931 sampai sekarang, dan berkembang dengan cukup pesat, dan mereka mengakui bahwa sampai hari ini mereka sudah ada di kurang lebih 239 negara dengan pengikutnya yang sudah sangat banyak ya. Dan menurut catatan PBB, jumlah negara dengan teritori di seluruh dunia ini ada 241. Ya, namun hanya 195 yang bergabung di dalam PBB. Jadi kalau saksi Yehova mengklaim bahwa dia sudah ada di 239 negara, ya itu artinya hampir di semua negara di dunia dia sudah masuk. Nah, bagaimana organisasi atau aliran yang di mata kekristenan ini adalah sebuah sekte bidat dan aliran sesat bisa berkembang begitu pesat ya, padahal di mata kekristenan dia adalah bidat yang sesat karena menolak ketuhanan Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan juga menolak ketritunggalan Allah yang sangat jelas terdapat di dalam Alkitab ya saudaraku. Nah, ada 10 marketnya sehingga dia bisa eksis dan berkembang sedemikian rupa sampai hari ini. Yang pertama adalah sasaran mereka atau market mereka, saya pakai istilah market, adalah orang-orang Kristen yang kecewa terhadap pelayanan gereja. Jadi kalau orang Kristen yang sedang kecewa biasanya memisahkan diri dari komunitas Kristen, maka pada saat itulah kalau dia dikunjungi oleh pengikut-pengikut saksi Yehova, maka itu market yang sangat potensial ya. Kemudian yang kedua adalah orang Kristen yang kecewa terhadap hamba Tuhan. Ya, kita harus jujur bahwa banyak orang Kristen yang kecewa terhadap hamba Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam kondisi kecewa itu lalu dia dikunjungi oleh pengikut saksi Yehova, ini menjadi satu market yang empuk, sasaran empuk daripada saksi Yehova. Kemudian yang ketiga adalah orang Kristen yang kecewa terhadap orang Kristen lainnya yang mungkin perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, sementara mungkin mereka difigurkan, saudaraku, maka mereka kecewa, dan ini juga bisa menjadi pasar atau market sasaran empuk dari para pengikut saksi Yehova. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang luput dari pelayanan gereja. Jadi jemaat yang mungkin secara administrasi terdaftar tetapi luput dari pelayanan gereja karena mungkin saking banyaknya atau alasan-alasan tertentu, maka ini juga menjadi market ya yang potensial bagi pengikut saksi Yehova. Kemudian yang kelima adalah mereka yang tidak paham tentang Tritunggal, karena memang Tritunggal ini untuk memahaminya, satu, butuh bimbingan Roh Kudus, yang kedua butuh sedikit kecerdasan. Nah, mereka yang tidak meminta bimbingan Roh Kudus dan tidak merasa tidak butuh sedikit kecerdasan itu, saudaraku, sehingga mereka tidak memahami Tritunggal, kemudian datanglah saksi Yehova yang bermain logika, saudaraku, maka ini menjadi suatu market yang sangat empuk ya. Kemudian yang keenam adalah orang Kristen yang kurang tekun baca Alkitab ya, yang tidak mencintai firman Tuhan, jarang buka Alkitab apalagi membacanya. Ini juga sasaran empuk dari saksi Yehova. Kemudian yang ketujuh adalah orang Kristen yang jarang ibadah, ya jarang gereja, tahu-tahu ada yang ngunjungin ke gereja, ngunjungin ke rumah, nawarin belajar di rumah, ibadah di rumah. Oh, itu sasaran yang empuk, market yang sangat potensial. Kemudian yang kedelapan adalah mereka yang baca Alkitab itu tidak lengkap, alias comotologi, comot sana, comot sini ya. Maka itu juga sangat berpotensial karena gaya atau metode daripada saksi Yehova itu begitu ya, sistem
comotologi, ya. Kemudian yang ke-9, mereka sasaran empuk yang berikut atau market berikut adalah mereka yang tidak bisa membedakan antara Kristen sejati dengan aliran sesat, karena memang saksi Jehova ini seperti uang palsu, ya. Dilihat sekilas itu mirip, hampir mirip 99%. Hanya mereka yang bisa menerawang, ya, yang akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dan mereka yang tidak bisa membedakan inilah market daripada saksi Jehova, sasaran empuk. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang tidak jelas agamanya, Kristen juga bukan, ya nggak jelas, ya, seperti itu, maka mereka adalah sasaran empuk dari saksi Jehova. Karena itu waspadalah, ya, waspadailah 10 market saksi Jehova ini. Gereja harus sadar dan sangat waspada dan meningkatkan pelayanannya dan melakukan tindakan-tindakan preventif atau pencegahan supaya jangan sampai domba-domba yang kita layani tersesat, ya, menjadi sasaran atau market daripada saksi Jehova. Semoga bermanfaat. God bless you.